Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics ya. Nah, buat lo yang sudah ngedengerin DCWT kemarin, kita bahas ada kemungkinan terjadi volatility karena debat antara Kamala Harris dengan Donald Trump ya, yaitu debat capres. Dan ada sih volatility ya, walaupun mungkin nggak sebesar kemarin-kemarin sih ya. Nah, itu mungkin disebabkan karena belum ada debat spesifik untuk urusan kripto antara Trump dengan Harris begitu. Jadi maybe di debat-debat selanjutnya bisa lebih panas ya, bisa lebih panas dan membuat market lebih bergejolak. Tapi lihat, tanpa ada pembahasan kripto pun terjadi ya pergerakan di market. Jadi ya kalau gua pribadi sih ya kita tunggu aja lah ya, kita tunggu debat-debat selanjutnya. Nah, selain dari itu juga secara fundamental kita tahu bahwa hari ini kita akan keluar dua data super penting ya, dan ada juga satu pelengkapnya, crude oil inventories. Jadi nanti 7:30 malam akan keluar core CPI dan CPI. Buat lo yang nggak tahu, CPI ini kasarnya adalah data inflasi ya, mungkin mirip-mirip juga kayak PPI, PCE begitu ya. Nah, tapi nggak tahu kenapa CPI ini yang paling banyak di quote oleh orang-orang gitu. Orang pokoknya bilang inflasi itu sebenarnya CPI. Walaupun sebenarnya nggak juga sih ya, ada beberapa cara lain untuk menghitungnya juga. Bahkan setahu gue, favorit dari The Fed pun mereka lebih prefer untuk menghitung inflasi itu pakai PCE kalau nggak salah. Ya tapi pokoknya CPI juga data penting sih. Ya jadi buat lo yang nggak tahu, kenapa The Fed nahan cukup lama interest rate di posisi setinggi sekarang ya. Jadi interest rate itu di hold basically dari Juli 2023 sampai ya September sekarang, kan rencananya September nih ya. By the way, buat lu yang belum nonton video mengenai resiko cutting rates, boleh nonton ya, gue udah upload kemarin. Jadi buat lu yang kemarin nanya-nanya nih, bang gimana nih bang, apakah cutting rates akan membuat market ngedam atau ngepump? Nah, lu silakan boleh nonton video yang gue udah upload kemarin, tinggal cari aja apa judulnya ya, pokoknya lu carilah interest rate, video interest rate kemarin lah, kasar seperti itu ya. Nah, kenapa di hold selama ini? Karena CPI-nya atau inflasi di US masih ketinggian, belum kena target 2%. Nah, terakhir kali keluar data CPI itu udah mulai di bawah dari 3% nih. Nah, tetapi apakah dia akan stay the same atau mungkin tambah turun? Nah, itu tentunya juga bisa membuat kebijakan The Fed berubah begitu. Jadi penting nih untuk malam ini 7:30, siap-siap ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang lumayan ya. Oke, next kita akan masuk dulu ke TA ya. Untuk TA, kondisi dari Bitcoin sih sekarang jelas ya. Masih kalau kita mau ngomong secara garis besarnya tuh masih antara BSB dengan EMA50 ya. Jadi EMA50 kemarin berhasil memantulkan lagi ya Bitcoin, tetapi secara struktur Bitcoin lanjut membuat lower low, BSB semakin mendekat. Wah, ini udah kayak apa ya? Udah kayak kalau film Avengers dulu ini antara Thanos sama para Avengers udah mau tarung ya. Nah, ini udah kayak adegan-adegan akhirnya nih, siapa yang menang ya. Nah, intinya kalau sampai MA50 kalah ya, ini mungkin mirip-mirip kayak di daily ya. Kalau lu udah nonton TCI dari awal tahun terutama, kita udah bahas bahwa MA20 dan 50 ini adalah pertanda tren. Gitu, trennya kuat atau enggak. Nah, saat MA20 dan 50 jebol itu biasanya akan ada perubahan tren gitu. Nah, tetapi sepanjang apa kita nggak tahu. Kayak contoh di sini ya, 50-20 jebol, apa yang terjadi? Dia membuat lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, tapi kita nggak bisa tahu nih, ini tebak-tebakan. Kalau lu pengen, wah ini pasti berhenti di sini, nggak ada yang tahu, begitu. Nah, jadi akan ada perubahan arah ya, tetapi kita nggak bisa tahu sampai sedalam apa. Kayak di sini, lalu di sini juga nih ya. Tembus 50-20, udahnya jadi apa? Ya jadi resisten, death cross, apa yang terjadi? Lower low, lower high, lower low, lower high gitu ya. Nah, di weekly it's basically the same ya. Karena BSB itu adalah MA20 adalah SMA20 juga. Begitu, simple pumping average 20. Nah, kalau sampai ini jebol juga MA50, apalagi sampai death cross, ya udah kita siap-siap bisa lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, masalahnya ini di weekly.
Kalau di weekly, ya lu lower low lower high-nya bisa lumayan kerasa begitu. Ya jadi ini penentuan banget nih, MA20 atau lebih tepatnya BSB dengan MA50 ya. Kalau sampai BSB menang ya oke, kita harus siap-siap possibility untuk bisa lebih dalam. Nah, sedalam apa? Seperti pembahasan kita dari April Maret ya. Ya kita harus siap bisa 30%, 50% atau 70% di sini nih. 70 tuh di sini nih, kayak di sini 70, dari sini ke sini 70 gitu ya. Nah, itu aja sih gitu. Bang, yang mana bang? Masa 30, 50, 70 itu gede banget. Nah, gini, kalau gua sih nggak mau jadi apa? Gua nggak mau jadi tukang bohong. Gua nggak akan bilang, wah udah pasti nih yang 50% atau pasti 70%. Kita nggak bisa tahu gitu. Kalau mau ditanya yang paling sering kali terjadi mana? Ya 50%. Begitu. 50% paling sering kali terjadi. Nah, kalau 50% artinya dari week tertinggi sini sampai ke ya 50 berapa sih? 50 tuh berarti di angka sekitar 30 ya 37 ribu lah kalau kita bulatkan ya, 37 ribu, 36 ribu begitu. Itu yang paling sering kali terjadi, itu secara statistiknya. Nah tapi nggak pasti 50, jangan-jangan 30% cukup lanjut lagi ke atas ya bisa, karena level 1 udah kena gitu. Jadi sebenarnya yang kita bahas dari April Maret tuh udah kena ya, kita bahas April Maret kena BSB, kena tembus BSB, siap-siap kita ada 3 level, 30, 50, 70, 30% kena kemarin di Agustus. Begitu. Nah, jadi ini, kalau lu pakai data dan fakta, lu mungkin akan terlihat seperti dukun, padahal bukan dukun, ya. Lu kayak gini, kayak lu mungkin bingung ada orang gini deh, anggap misalkan kita di zaman awal-awal ada weather forecast begitu ya. Weather forecast, orang ngelihatnya, wah gila ini, kok bisa ya nih orang tahu besok bakal hujan gitu. Padahal ada ilmunya gitu, ada cara menghitungnya. Nah, cuman karena nggak tahu kelihatannya kayak wah gila ini dukun hebat dewa. Nah, mirip-mirip kayak di market tuh mereka banyak orang yang ya jadi kayak dukun karena mereka bisa baca sedikit TA, bisa ngerti fundamental sedikit begitu. Tapi setiap kali mereka benar mereka akan ngomong lihat tuh, gua dewa. Padahal enggak, itu hanya baca data gitu. Nah, tapi yang seremnya apa? Saat kita atau ya saat kita lah gitu ya, saat kita mulai mendewakan diri kita sendiri, kita merasa bahwa wah, gue udah ngerti nih, gue udah bisa baca market, market pasti begini, begini, begini. Nah, disitulah market akan nggak suka, market akan nggak suka dan apa menghajar lo. Itu jadi apa? Jangan sok tahu market mau kemana. Makanya kalau kita sih ngomong aja probability seperti ini karena statistiknya ada di sini. Gitu, as simple as that sih. Kalau lu mau lebih sering benar, jangan tebak-tebakan market ya, tapi bereaksi terhadap market. As easy as that ya. Oke, sekarang kita mungkin akan bahas dulu sedikit di indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya berhasil reclaim dan berhasil bertahan di atas 520 ya. Nah, apakah dia akan bisa mantul sampai ke 102,63? We'll see ya, karena mulai ada perlawanan dari DXY. Sebelumnya ini arguably dari Juli dia terus aja ya kehajar lagi BSB MA20 200 hajar terus turun. Bahkan kemarin di pertengahan Agustus mendekati ke MA20 takut turun lagi ya, sekarang berhasil reclaim. Apakah USD akan menguat dalam waktu dekat nih, karena mulai ada pertanda bisa terjadi reversal ya. Next ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance, dia sepertinya mulai menemukan permasalahan di EMA20 sebagai resisten. We'll see apakah ini akan menjadi duel antara EMA20 dan 50. Jadi kayak Bitcoin sebenarnya di weekly ya. Tapi memang sering gitu sih. Ujung-ujungnya 50-20 ini sering jadi temen duel gitu ya. Oke. Jadi ya otomatis kalau Bitcoin Dominance gue ngingetin lagi aja, jangan sampai mau kemakan dengan setiap kali turun dikit dibilang altcoin season, turun dikit altcoin season. Karena kalau lu bahkan ngikutin dari sini nih ya, kalau sampai lu waktu di April Maret gitu, wah nih lihat nih udah turun nih, lihat nih altcoin season. Lu maksain gila-gilaan altcoin di sini, sekarang posisinya lu berantakan. Gitu, sangat berantakan. Padahal kalau kita lihat sekilas, kalau lu zoom in banget, wah iya dong bang, ini altcoin season dong, lihat nih, turun. Ternyata trennya lu bisa lihat sendiri, masih begini, masih di atas BSB, masih di atas MA200. Ya udah, gitu, jangan terlalu banyak bermimpi gitu. Gua ngerti sih,
kayak dari altcoins itu kayaknya menarik banget. Iya, gue juga pengen gitu. Tapi ya data dan faktanya belum mendukung, liquidity-nya masih belum mendukung ya. Interest rate-nya masih di atas, balance sheet-nya mah juga masih turun terus, ya susah. Gitu. Sekali lagi ya, liquidity itu dipanggilnya dengan data. Nggak bisa cuma dengan deklarasi. Kita bukan mau mendeklarasikan kemerdekaan. Tapi intinya apa? Bukan dengan deklarasi. Bukan dengan deklarasi. Altcoin season itu dimulai dengan money printer kayak Bro Andri pernah ngomong dulu. Ya bukan diketok-ketok, bukan deklarasi. Yang bikin altcoin season dimulai itu ya liquidity katanya, di mana Jerome Powell ngeprint duit. Bener banget. Gitu. Kalau mau mencari kayak 2021, lu cari tahu fundamentalnya. 2021 itu US udah ngeprint berapa banyak duitnya, berapa banyak M2 udah membengkak. Gitu. Ya, nah sekarang kita tuh nggak lagi begini, kita lagi begini. Nih secara fundamental tuh kita lagi kayak begini. Nah kalau lagi begini, cenderungnya bagusan mana? Ya cenderung bagusan BTC gitu. Muter-muter di situ lagi. Ini sorry buat lu yang nonton DCWT tiap hari, ini pasti udah sering banget denger. Tapi kenapa gue terus-terusan ngingetin? Karena setiap hari juga masih ada yang nanya, kapan altcoin bang? Kapan altcoin season bang? Kapan? Jawabannya ya belum begitu. Datanya belum menunjukkan seperti itu. Gitu. Jadi gue berharap setiap kali gue ulang ini, untuk para newbies yang masih bingung kapan nih altcoin season, terjawab. Nih bandingin, lebih mirip mana ini sama ini, atau ini sama ini. Nah udah as easy as that ya. Gue berharap ini gue nggak perlu sering ulang-ulang lagi ya, karena capek juga lama-lama ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Sebelum kita masuk ke buy limit, kita akan ya mungkin ke daily dulu sedikit ya. Tadi daily belum terlalu banyak dibahas. Untuk daily dia sebenarnya terjadi reclaim sih ya, tapi tipis banget. Nah kalau tipis banget seperti ini biasanya lebih aman kita tunggu besoknya. Begitu ya. Kalau jadi untuk sekarang 57.570 ya, terreclaim tipis ya. Tapi buat lo sekali lagi yang udah sering dengar DCWT, kalau tipis seperti ini bisa sering kali terjadi fake out. Jadi lebih baik kita tunggu besoknya daily close-nya seperti apa ya. Oke, kita masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Maxi sedang ada kerjasama dengan TCI, di mana kita ada deposit and trade campaign dengan price pool yang gak main-main sebesar 20.000 USDT ya. Ini eksklusif deposit campaign-nya tuh untuk TCI aja. Jadi buat lu yang pengen ikutan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ini berlangsung sampai tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Tapi buat lo yang pengen ikutan silakan, karena ini adalah first come first serve. Kalau sudah price poolnya habis ya sudah, berarti beres ya. Oke, nah selanjutnya selain itu juga tentunya di Maxi kita bisa trade spot, futures, dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu Maxi ini adalah salah satu tier 1 exchanger yang secara fee-nya itu salah satu yang paling murah. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin komplain terus nih, aduh bang, fee mahal bang. Nah boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi. Dan juga Maxi ini masih salah satu cryptocurrency exchanger yang masih non KYC. Jadi buat lo yang mungkin merasa terbebani untuk KYC, nah lo bisa pakai Maxi karena Maxi tidak mengharuskan KYC, begitu ya. Dan tentunya banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di sini, seperti ada sign up bonus yang kita bisa claim up to 1000 USDT, dan juga ada Kickstarter, di mana Kickstarter ini sangat berguna bagi lo para holder MX token. Lo basically bisa ikut seperti launch pool yang kita tinggal lock saja si MX tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum menggunakan Maxi silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi short kita buat yang konservatif ya sebenarnya cut loss sih kalau buat yang konservatif. Tapi buat yang intermediate sampai agresif, kalau tipis seperti ini nih ya, reclaimnya tipis banget, itu boleh dipertimbangkan untuk kita tunggu sampai besoknya. Begitu ya, atau at least kalau sekarang ya tunggu sampai data core CPI dan CPI keluar. Jadi kalau udah dekat-dekat jam segini, nah posisi short kita boleh pertimbangkan kita tutup
begitu ya. Karena kalau ya seperti yang gue bilang tadi di depan ya, kalau tipis seperti ini sering kali terjadi fake out gitu. Makanya kalau reclaim tuh butuh lebih lebih gede gitu ya. Jadi jangan tipis-tipis kayak gini. Oke, untuk posisi spotnya ada di 55.103, 54.000 pas, dan di 52.300 lah kalau kita bulatkan ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Untuk Ethereum, nah ini cut loss, ini jelas ya, retest 1, retest 2 di 2363 dan jam 7 pagi tadi signifikan di atas dari struktur resisten. Artinya ya benar-benar cut loss. Ya, jadi kita bisa bandingkan nih, ini Ethereum, ini BTC ya. Ini tipis banget, ini jelas reclaim. Nah, maka dari itu cut loss ya. Nah, untuk posisi spotnya di 2363 langsung kena, lalu di 2223 dan di 2177. Ya, itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue mungkin akan ada masukin wejangan nih, wejangan untuk sebenarnya ini mungkin lebih cocoknya buat para newbies ya. Mungkin ya bisa juga sih sebenarnya buat orang yang lama cuman ngeyel juga bisa sih sebenarnya ya. Yaitu mengenai rasio dari portofolio begitu. Karena masih banyak yang masih banyak yang ngerasa Bang 70% BTC kebanyakan Bang ya. Nah, jadi gini. Kenapa gue bikin rasio 70-30? Karena statistically speaking itu dari zaman gue 2016 dan 2016 itu kita tahu ya nggak ada penurunan interest rate, nggak ada apa-apa begitu. Jadi market normal aja gitu, market normal, buruan yang nggak ada gangguan fundamental lah kasarnya ya. Dan itu 2016 juga enak banget karena masa-masa Trump. Jadi masa-masa Trump itu memang ya indices juga gila ya, saham, indeks di US juga wah peningkatannya gila. Nah, tetapi even di masa itu pun ya, kalau lu punya BTC lebih banyak, apalagi di awal dari bull market, itu lu lebih profitable begitu. Ya lu lebih profitable dan ujung-ujungnya lebih aman juga begitu. Nah, masih ada yang sering kali berpikir begini, wah Bang BTC udah kemahalan Bang, buat apa kita punya BTC? Nah, kita mikirnya gini deh, BTC itu fondasi begitu. Kalau lu berdebat, nggak perlu BTC lah Bang, lu sama aja kayak ngomong gini, rumah fondasi nggak penting lah Bang, di bawah kita nggak lihat Bang, kita nggak bisa pakai buat tidur, kita nggak bisa pakai buat apa-apa Bang, yang penting tuh interiornya Bang, interiornya bagus ya, ngambil marble-nya tuh ngambil marble dari Itali gitu ya, wah semua interiornya tuh impor Bang, udah kalau cuma kalau cuma fondasi sih udah asal aja Bang. Nah itu kayak gitu tuh, ujung-ujungnya apa? Ya tuh rumah rubuh. Gitu. Jadi semua interior lu di dalam yang bagus-bagus rusak juga. Nah itu nggak bisa, ya itu nggak bisa. Dan ini udah terlalu sering terjadi begitu dan terlalu banyak juga yang curhat. Aduh ya Bang, salah Bang. Gue sebenarnya udah tahu dari awal-awal gitu ya, dari awal-awal 2022 bahkan ada yang ngomong, wah Bang gue terlalu banyak altcoins di 2022. Ya profit sih Bang, ya tapi nggak seprofit lu kayaknya. Soalnya kenapa? Ya gue ada beberapa yang malah jadi boncos aja gitu, minus. Nah itu karena kebanyakan di altcoins. Altcoins tuh boleh ya, boleh banget. Tapi ya 70-30. Nah terus ada yang nanya, Bang nanti kalau liquidity-nya udah ada nih, ya nanti misalkan udah terjadi QE nih, balance sheet udah mulai naik, interest rate udah di bawah nih Bang. Nah itu kalau kayak gitu apakah kita harus menggeser BTC kita semuanya ke alts? Enggak juga, nggak perlu. Karena harusnya by that time ya. Nah kita kan terus akumulasi akumulasi alts, BTC, Ethereum. Nah nanti kalau udah di masa-masa itu sendiri, 30%-nya akan pelan-pelan membengkak, gitu, membengkak sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu lu, wah kapan nih kita TP semua BTC-nya terus pindahin ke altcoins. Nggak bisa. Kalau kayak begitu, nanti ujung-ujungnya ya lu jadi tebak-tebakan. Wah kapan nih kita pindahin semua ke BTC ke alts. Nggak perlu. Cuma nanti DCA-nya saat sudah DCA-nya kalau nanti udah QE, mungkin boleh lebih fokus ke altcoins. That's it. Nggak usah capek-capek, wah BTC-nya kita tutup semua nih posisinya, ya kita ganti ke alts. Nggak usah, kalau kayak gitu nanti jadi tebak-tebakan lagi. Gitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.